70, 80. Kalau fungsinya 90, gulanya akan normal lagi. Maksud ya? Maka sebetulnya orang ini adalah sakitnya adalah penurunan fungsi organ. Obatnya, treatmentnya bebas, tapi yang dituju adalah meningkatkan fungsi organ. Manakala gagal meningkatkan fungsi pankreas, apa yang terjadi? Dia akan ketergantungan. Sampai kapan? Ya sampai meningkatkan fungsi organ. Kalau gagal, maka nanti disebut diabetes adalah ibunya seluruh penyakit. Contoh komorbidnya saja, komorbid loh, bukan penyakitnya. Komorbid adalah penyerta. Dengan dia gulanya 500, 600, dia tidurnya 2 jam bangun, 2 jam bangun, 1 jam bangun, semalam 5 kali, 7 kali, seperti itu. Sehingga organ yang lain, contoh mata, tidak tidur maksimal, tidak istirahat maksimal, jantung semua, maka jadinya komplikasi disebutlah ibunya seluruh penyakit. Nah, semoga dari satu wacana agak besar ini, ibu tahu bahwa orang sakit adalah dia sakit, minum obat. Dan ketika sudah fungsi organ menurun 50%, dia sebetulnya bukan sakit, tapi penurunan fungsi organ. FO. Solusinya meningkatkan fungsi organ. Atau contoh yang paling gampang, ginjal 0,6, 0,7 kreatinnya. Tiba-tiba 2,7 3 bulan berturut-turut, maka dokter akan pasti cuci darah. Jadi dari tingkat analisa dia ke diagnosa sudah mentok sampai di situ, kelihatan pasti dia harus tindakan. Waktu kreatinnya 0,9, 1,1 masih minum obat untuk ginjal kayak gitulah. Entah itu diencerkan darahnya dan lain-lain, herbeser seterusnya seperti itu. Nah, begitu kreatinnya naik, maka fungsi ginjal berarti 50%. Ketika fungsi ginjal 50%, maka darah ini harus diencerkan, dibersihkan lewat alat luar tubuh. Namanya HD tadi, hemodialisa. Kalau tidak, nanti darahnya akan meracuni sampai sel, sampai organ semuanya kayak gitu. Berarti dari sakit minum obat, dia dicuci darah, berarti dia penurunan fungsi organ sampai 50%. Nah, tinggal ibu tekan, terjemahkan. Orang stroke itu orang sakit atau penurunan fungsi organ? Penurunan. Nah, makanya diobati susah. Rumah sakit akhirnya memberikan keputusan di rumah. Cuci darah itu ya dirumahkan, suntik insulin itu dirumahkan semuanya. Nah, ini kembali ke mata. Ada orang sakit mata? Ada. Tapi yang terjadi adalah sebetulnya penurunan fungsi organ. Coba Bapak saat baca, jadi nembak saja 200 meter kelihatan itu burung. Kayak gitu. Sekarang burung sama daun nggak ngerti. Karena apa? Tadi penurunan fungsi organ. Nah, bahkan tadi WHO akan ini real data, by data Kemenkes. Nah, nanti ada sekitar 1 miliar orang akan mengalami resiko kerabunan di era digital. Dan udah datang itu. Dan nomor 1 adalah Indonesia, Pak. Kenapa? Karena Indonesia langsung keputusannya adalah pelajaran online, dagang online, semuanya online. Nah, maka ini ilmu dulu, edukasi dulu. Dan itu susah, wong anak saya saja nek dikasih selain di setelkan TV nggak mempan itu. Nek dulu kita masih mempan, ini sekarang enggak. Buktikan sama cucu ibu. Sehari tanpa HP bisa. Nah ini data real. Nah, ada yang menangkap peluang, yaitu perusahaan mata yang terbagus seluruh dunia, baik produk pendampingnya maupun kacamata dan seterusnya. Kemudian Singapura ini adalah marketing yang luar biasa, Pak. Akhirnya patennya diambil Singapura dan sudah dikembangkan di banyak negara.
bukan obat mata. Kalau obat mata, Indonesia sudah banyak dokter, sudah banyak rumah sakit. Nah, kenapa demikian? Karena nanti setelah dicek sama Mbak Rizka, oh iya ya, bahwa mata adalah salah satu organ yang tidak pernah kita pelihara. Padahal semua informasi 80% dari tersebut dari mata. Kenapa demikian? Karena tidak pernah ada orang mati karena sakit mata. Sehingga dokter mata itu dokter yang tidak laku dulu. Tapi sekarang dokter mata kacamatanya ya laris. Di sing laku bakul kacamata. Unisula itu spesialis mata jadi rebutan yang tadinya nggak laku. Dokter gigi nggak laku, ketemu momentum ada COVID, ada orang pasang pagar gigi. Tapi sekarang udah nggak laku lagi. Behel. Lah hari ini dokter mata itu paling laku. Kuliahnya lagi antri nih. Jobnya lagi banyak. Karena tadi ada undang-undang berita dari WHO. Nah, ini Pak. Mata ini adalah tadi karena tidak ada orang sakit mata kemudian mati. Maka abai. Tapi coba kalau ada orang kolesterol tinggi, mati banyak. Sehingga dicek. Gula tinggi, mati banyak. Jadi resikonya mati. Tapi kalau mata, nggak ada resiko mati. Paling tinggi buta, tapi masih bisa hidup. Sehingga kita abai. 100 kali jenengan ke rumah sakit, saya yakin tidak pernah dikontrol matanya. Kecuali sudah ada indikasi sakit. Padahal bukan sakit. Penurunan fungsi organ, maka langsung Pak Imam. Pak Imam tidak boleh ngomong ini penyakit, disclaimer itu. Beliau cuma ngomong plus minus sekian, yang berhak ngomong sakit adalah dokter. Dan dokter akan ngasih solusi. Solusinya nanti ke Pak Imam lagi tuh. Nah, Pak Imam yang resep sudah ada MOU dosen. Dosen itu apa kali dosa persen apa tikang dosa persen buatan ngertos niku. Ini nek dosen mendosen itu beliau dosen. Ini Pak dokter ini dikasih kali dosa persen kok kurang ya. Dosen dosa kayak gitu. Dosen panen ya. Nah ini dari Singapura. Nah kemudian teknologinya by Jerman. Satu hal, ini bukan obat mata. Maka pemikiran obat kita buang jauh-jauh. Ini adalah nutrisi mata. Karena mata kita betul kurang nutrisi. Dari suhu orang Indonesia ini, di garis khatulistiwa, mayoritas mata kering. Yang kedua, intensitas pekerjaan kita, tingkat stres kita adalah mata lelah. Lelah, kering, kemudian nanti banyak hal, polusi dan lain-lain, itu nanti akan merusak fungsi mata itu sendiri. Nah, ini sudah teknologinya Pico, bukan teknologi menano. Yang saya salut adalah dalam waktu singkat, produk ini bisa meyakinkan saya. Nah, nanti produknya seperti apa, nanti ibu yang merasakan sendiri. Kayak Pak Imam kemarin, beliau ahli matanya sini. Sebelum dokter spesialis mata punya alat ratusan juta seharga mobil, beliau sudah beli alat itu sendiri. Dan yang luar biasa adalah seperti ini. Ketika datang ke Pak Imam, contoh saya nggak usah jauh-jauh, Mas Tono sini dicek mata, nggak mau. Ya gratis loh padahal. Bagi orang sodako, ayo cek mata gratis, cek mata. Nah, itu nggak mau. Kenapa? Takut ketahuan penyakitnya. Orang Indonesia kembali ke situ. Baru nek penurunan fungsi organ sudah sampai 50% baru mau. Nah, jadi pelanggan tetapnya di situ. Dan mohon maaf, yang namanya BPJS itu merugikan praktek dokter. Biaya prakteknya jadi murah. Sama dengan prakteknya Pak Imam ini terancam. Jadi harganya jadi murah. Makanya tadi beliau ini orang luar biasa SDM-nya. Nah, ini nanti kandungan nutrisi apa saja bisa dipelajari. Karena mata ini adalah jendela dunia.
nanti Bapak Ibu boleh pelajari tentang manfaat produknya untuk apa saja. Sekarang bukan zaman yang ditutup-tutupi. Saya lagi ngomong, Ibu lihat AI Vision sudah bisa langsung sharing. Lihat botolnya langsung dikasih kamera depannya udah ngasih tahu Bepom atau belum, kayak gitu. Sekarang zaman canggih. Nah, nanti kita langsung demokan saja baru mengerti buktinya. Nah, bagi saya ini adalah sebuah harapan. Harapan ibu bisa lepas dari obat mata. Nah, karena apa? Mohon maaf, saya pakai kacamata itu nggak bisa. Jujur, saya orang yang paling nggak bisa pakai kacamata. Sehingga saya nggak mau dikontrol sama Pak Imam. Karena bukan masalah jual beli. Itu di mobil ada banyak kacamata. Wedi ya Pak Iman ya. Enggak. Kita motor iben. Enggak. Kacamata bagus sebetulnya. Saya pernah beli kacamata, dapat kacamata hadiah dari orang Amerika. Setelah saya lihat mereknya, ternyata harganya mobil, Pak. Jujur saja, ini saya saja pakainya emas. Kemudian ada berliannya dan lain-lain. Oh, ternyata ada kacamata mahal. Masih itu sekarang kacamatanya. Nah, kemudian itu di mobil ada kacamata agak berat dikit gitu, ada mobil ada jeblong kok berat. Beriang orang-orang ya deleh wae, Pak. Memang nggak nyaman. Nah, yang paling penting ini, Pak. Penghargaan tentang internasionalnya, pertanggungjawaban, evidence based, jurnal medisnya ada. Dan tentu karena saya muslim, saya takut walaupun ini tetes mata ada unsur katakanlah kayak makanan B2 ada enggak? Iya. Itu paling penting. Ini halal. Itu bagi saya itu malah paling penting. Nah, kemudian ini nanti langsung kita demokan saja. Tapi sesuai hati panjenengan. Kalau jenengan nggak mau, ya jangan. Karena ada orang yang nunggu sih. Seperti itu ada. Jadi boleh. Nah, ibu pakai obat itu tenggorokannya pahit, sakit nggak, Bu? Ya biasa enggak? Biasa. Berarti masih standar. Ini yang hanya cairan ini lemas. Nah, karena apa, Bu? Ibu juga harus perlu edukasi. Rohto Insto itu menurut jenengan obat mata atau bukan? Obat. Insto. Insto. Ya, kalau netes saya setiap ini 1 hari 2 kali, Pak. Nah. Ya. Tapi rasanya biasa setelah ditetes keluar airnya ya enak, nggak Nah, apa-apa. Nah, tapi Bu, jadi untuk tahap awal mata ya, yang datang ke dokter biasanya iritasi dan iya, seterusnya. iya. Jadi Insto itu bukan obat mata, tapi tetes mata. Sehingga jenengan boleh netes 10, 20, 30 sehari boleh. Ini juga Karena itu bukan obat. Karena dia untuk melembabkan Iya. P3K lah. Jadi penanganan pertama kayak gitulah. Lah nanti ketika sudah 3 hari, 4 hari 1 botol 2 botol kok tetap merah, dengan sendirinya jenengan ke dokter mata. Lah itu baru ibu dan bapak akan ketemu obat mata. Jadi ada obat mata, ada tetes mata, ada nutrisi mata. Nah, karena ini sifatnya nutrisi, saya ini punya teman dokter ahli IT. Kenapa harus ahli IT? Rujukannya panjang. Namanya Dokter Romi. Guru itu pertama sertifikasi pusing nggak, Bu? Pusing berpas ini PNS itu kayak gitu. Sampai hari ini setiap sekolahan punya orang yang pinter ngurusi itu kan. Gaji S1 komputer lah, turunan gitu. Nah, kemudian jadi Dokter Romi ini adalah salah satu pengelola pelataran sehat Kemenkes. Jadi sekarang nakes jumlahnya 4,6 juta. Kalau ibu punya anak yang bidan, dokter, perawat, tenaga kerja yang sudah terdata di pemerintah itu namanya nakes. Itu jumlahnya 4,6 juta. Hari ini lagi kena beban sertifikasi dan verifikasi. Dia kalau guru malah ringan,
kalau dia harus ikut Zoom pemerintah dokter 250 kali. Nah, oke. 250 kali. Ibu boleh ngomong sama, tapi dokter Bu dibebani 250 kali, tapi dia lagi praktek, lagi jahit, lagi operasi. Terbengkalai enggak? Zoom-nya. Iya. Kalau gagal, kalau ibu Seperti lima- itu. kalau Juga seperti ya, itu. kalau guru seperti itu, tapi ibu kan di sekolahan biasanya ada operatornya. Enggak bisa dilakukan, Nah. enggak bisa dilakukan, Mas. Nah, nanti ada perbedaan sedikit Bu. Oke, tak tampung dulu. Iya, enggak bisa Dokter ini kalau ibu masih punya waktu dan dia kalau Zoom 1,5 jam, 2 jam, 3 jam kayak gitu kan. Tapi kalau dokter mohon maaf lagi santai di rumah saja ditelepon, ini operasi darurat. Haji Badir. Hanya terbengkalai. Akhirnya pertanyaannya, ibu Zoom-nya berbayar enggak? Enggak. Enggak. Kalau dia akhirnya Cuman kami kalau misalnya ada tugas-tugas khusus yang harus diunggah di operator tadi. enggak bisa operator. Jadi ini setiap orang punya tanggung jawab sendiri. Kalau untuk SKP itu, Mas, Oh, harus iya. punya nilai poin. Cancel dulu.